Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqon warjukna tiba'ah, wa arinal batila batilan warjukna tinabah. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, malam ini juga Aki dapat pertanyaan berkaitan dengan cerita kemarin tentang sumber daya manusia. Pembangunan manusia itu kemarin sudah dijelaskan bukan tupoksi khusus kita, tapi kita di dalamnya ada tupoksi pembangunan manusia. Ki, kalau tidak salah 3 tahun yang lalu pada saat mulai Aki mendongeng cerita tentang pengalaman Aki di demo oleh beberapa puluh orang tentang bicara pembangunan manusia. Nah, ini tolong diceritakan lagi supaya kami bisa bercermin apa sebetulnya, di mana salahnya, dan sebetulnya apakah kita yang benar atau yang mendemo yang benar. Begini ceritanya. Pada waktu Aki di Ciamis, ada kebijakan bupati tentang penyebaran informasi kepada seluruh petugas, seluruh pegawai negeri yang ada di Ciamis dengan cara bertukar memimpin apel. Memimpin apel pagi itu, yang jam 7 itu. Jadi semua kepala dinas diputarkan kepada seluruh instansi yang ada di situ. Termasuk di Pemda itu 1 kali dalam 1 bulan. Misalnya, Aki sebagai kepala dinas KB, hari ini di dinas pertanian, besok di dinas keuangan, lusa di Bawasda, lusa lagi di dinas pendidikan, di dinas kesehatan, begitu saja. Dan juga ke kita, bisa datang orang lain memberikan materi tentang informasi program, pemahaman, dan apa yang sedang dilakukan. Ini bagus sebetulnya program ini, ya, bagus sekali. Nah, untuk itu boleh kalau ya misalnya Aki ada halangan rapat ke Bandung, ke luar kota, paling tidak diwakili oleh eselon 3 atau istilahnya kepala bidang. Boleh diganti, ke bawahnya nggak boleh, kepala seksi nggak boleh. Nah, satu saat Aki ada di satu dinas. Aki cerita tentang pembangunan manusia, pembangunan sumber daya manusia lah, seperti itu ngobrolnya. Kemudian Aki bercerita bahwa proses pembangunan manusia ini Aki mau menundukkan siabidiba, siapa melakukan apa, di mana dulu. Nah gitu ya Kang Hanan ya, di mana dulu. Yang pertama Aki tidak mengambil dari persiapan, mengambil dari saat perkawinan. Jadi pada saat pernikahan, pada saat ijab kabul, yang harus bekerja terdepan adalah Kementerian Agama atau kantor agama, Depag lah gitu ya di kabupaten itu kan, karena itu vertikal. Itu supaya apa? Supaya kawinnya sah, kawinnya sesuai dengan anjuran undang-undang dan agama. Ya, itu. Maksud Aki itu mengejar kepada keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah. Itu. Yang kedua, yang harus bekerja itu adalah PLKB. Lihat umurnya, kata Aki, apakah dia sudah memenuhi persyaratan kesehatan reproduksi, yaitu umur 20 pada saat itu. Kalau belum, maka PLKB harus segera mendatangi agar dia PAP, penundaan anak pertama. Begitu. Nah, setelah itu barulah kalau sudah sampai ke hamil dan melahirkan, itu bagiannya tupoksi dinas kesehatan supaya hamilnya mulus ya, ibunya sehat, anaknya sehat.
Setelah lahir juga, ya di sini diserahkan lagi, yaitu kepada Dinas Kesehatan untuk mengurus bayinya, perkembangannya, dan BKKBN, yaitu di Posyandu dan BKB. Jangan lupa, kata Aki, BKKBN di situ harus berperan lagi, yaitu untuk menjarangkan kehamilannya. Karena ini kan baru lahir, postpartum program lah seperti itu. Dia harus ikut KB sampai anak yang sekarang dilahirkan itu menjelang usia 4-5 tahun. Nah, barulah nanti bila anak ini sudah masanya 6-7 tahun atau 5 tahun paling tidak diserahkan ke sekolah. Itu Aki berbicara. Nah, nggak tahu apa yang terjadi berbicara itu. Mungkin ada seorang yang tidak seneng, ya, atau sama sekali barangkali merasa dipinggirkan. Karena memang kan pembangunan sumber daya manusia itu atau pembangunan manusia itu pada ngaku semualah melaksanakan gitu. Ini disimpan di belakang. Wah, itu mah sudah gitu nggak apa-apa. Aki pulang saja, ketawa-ketawa, bercanda begitu biasalah. Senangnya Aki memimpin apel di mana-mana, orang senang karena Aki suka diremui dengan bercanda. Sore hari pulang dari lapangan sampai ke kantor, satpam bilang, "Pak, katanya ada surat di meja. Ada yang mengantarkan ke sini 2 motor 4 orang." Loh, surat apa nih? Pas dibuka, ternyata surat itu dari salah satu organisasi, ya, yang nanda tangan. Yang nanda tangannya juga pegawai di situ di dinas yang tadi Aki berbicara itu, tapi dia tidak hadir. Mungkin ini ada laporan dari anggotanya atau dari siapa, karena surat itu adalah surat pengancaman, surat menentang gitu loh, dan lain sebagainya lah. Sampai ada kata-kata lah kurang bagus lah dikatakan mah. Intinya mau ngajak debat publik dan lain sebagainya kira-kira itu. Aki sebagai orang baru di situ baru kaget juga. Nah, akhirnya Aki dengan Pak Asep Ibnu almarhum, rayinya Pak Dedi, Pak Sekdanya juga sudah almarhum. Aki menemui orang itu. Datang. Wah, tegang juga. Apa sih maksud Anda ini dan lain sebagainya, kata orang itu, pimpinan yang menandatangan itu. Ya, Aki kalau salah minta maaf dan lain sebagainya. Maaf mah gampang katanya dia. Tapi lihat aja perkembangan, karena berita ini sudah begitu menyebar. Ya sudahlah, Aki pulang aja. Karena ini ada sesuatu ancaman, Aki tidak mau di rumah sendiri, di rumah dinas kan Aki ini kan di sini. Aki tidur di kantor. Tapi pagi-pagi Aki pulang dulu karena berganti pakaian. Begitu datang lagi ke kantor, ya Aki tidak menghitung saat itu ada yang mengatakan 30, 40, ada yang 50, ya. Bahwa kurang lebih segerombol orang-orang datang ke situ dan mendemo. Wah, ngomongnya bukan main. Aki di jalan aja sudah ditunjuk-tunjuk, sudah di macam-macam lah. Kamu pengkhianat, pelecehan kepada kami, hayo kita selesaikan di mana dan lain sebagainya. Kurang lebih 30-40 orang. Oh, ini dari mana? Ternyata mereka yaitu dari organisasi. Sebetulnya tidak lucu lah kalau mereka itu ngomongnya kasar, tidak sesuai dengan profesinya gitu. Ya akhirnya oleh Aki dijelaskan sedemikian rupa, tapi tetap dia tidak sampai nunjuk-nunjuk. Saudara itu bisa begini itu karena sekolah. Saudara itu bisa begini itu karena guru dan lain sebagainya, begitulah. Kira-kira seperti itu. Nah, Aki tidak ngerti. Aki juga tidak melecehkan sekolah. Aki juga tidak melecehkan guru pada saat itu. Akhirnya ya dodar di ruangan Aki itu kan Aki duduk di meja kerja dan mereka berdiri sambil nunjuk-nunjuk. Hanya tidak ada yang mukul. Nah, masuk staf Aki, karena dia dari kita juga sekitar 40 orang kan ada karyawan di kantor kita, sudah pada datang, yang laki-laki yang perempuan. Nah kemudian tiba-tiba datanglah Koramil, kan berdekatan tuh dengan Koramil, dengan orang rumah sakit juga pada melihat ke situ. Lihatlah ada Koramil di situ, datanglah, ada apa ini? Oh tiba-tiba, Pak, ya selesaikanlah secara baik-baik begitu. Akhirnya kita tidak selesai. Sampai sana, baris sambil mereka pada mau pulang, kita tidak selesai sampai di sini. Kita lanjutkan soal ini, begitu. Tiba-tiba juga dari kita juga tersulut emosi.
Ya, beberapa orang kawan kita, karyawan kita waktu itu, dia menantang, selesaikan aja sekarang sampai mati, ayo di sini. Kalau kamu berani, oh itu. Akhirnya dilerai lah dengan Pak Koramil itu. Dari situ ada beberapa piket di Koramil, selesailah, tidak apa-apa. Maaf ini panjang, selesaikan aja. Selesai itu maklum kalau ada apa-apa, langsung berita ini tertangkap oleh Pak Bupati, ya, dan semua orang sudah tahu semua. Akhirnya sekitar jam 9 lah Aki dipanggil sama Pak Bupati. Ada apa? Aki ceritakan kronologisnya gitu. Oh, itu Rukman bukan ke kamu, ke saya. Jadi di situ sebetulnya ada situasi yang sedang panas. Memang si bapak itu juga yang mendemo juga bercerita, cik atuh jangan bikin masalah, ini kan situasi Ciamis lagi tidak kondusif karena waktu itu mau pergantian bupati, biasa pro kontra lah begitu. Nah akhirnya gimana Pak, ini saya samperin, saya ajak dan sebagainya. Tidak, akhirnya si bapak kepala dinasnya datang ke saya. Sebetulnya bukan ke Akang, ke saya juga begitu. Gak tahu lah, Aki tidak usah diceritakan latar belakang itu. Tapi yang jelas pada hari itu juga mau dibuatkan SK. Karena dia kan kepala bidang di dinas itu, mau dipindahkan ke dinas kita. Jadi anak buah Aki yang menulis surat itu, yang menggerakkan orang itu. Nah inilah ya, tapi akhirnya ya tidak apa-apalah, selesai, tidak dipanggil dia nyama, tapi akhirnya rada sedikit manjang, tapi tidak ada apa-apa, tidak ada tindak lanjut lagi kekerasan dan lain sebagainya. Hanya setelah pergantian bupati, karena Pak Oma waktu itu kalah oleh bupati yang baru, beliau diangkat menjadi kepala dinas. Itulah ya, mungkin bisa tertebak gitu kenapa terjadi begitu. Akhirnya setelah jadi kepala dinas malah akrab dengan Aki. Yaitu kerja Aki di PPK IPM itu, karena Aki sebagai sekretaris, ya sekretaris PPK IPM, sedangkan Bapak Kepala Dinas itu adalah menjadi bidang. Dan pada akhirnya juga Aki berangkat, beliau di staf ahlikan selama 5 tahun dengan bupati yang baru ini yang mengangkat ini ya. Akhirnya beliau juga pernah ke Aki minta ingin ke provinsi, barangkali biasalah saya jadi apa aja di Akang katanya gitu. Itu ceritanya, tapi tidak melebar. Pesan moral dari Aki bahwa mungkin ya pembangunan sumber daya manusia itu pada ngaku. Samalah seperti sekarang stunting. Stunting itu sama. Mohon maaf ini jadi lebih ya panjang. Stunting itu pada ngaku sini sirik kepada kita, tapi kita tidak usah kalah, kita jalan terus, kita berjuang terus, mudah-mudahan kita ada dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.